Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asatid rahimahullah, ini amanahnya dibuka masker ya. Padahal saat pandemi saya jarang pakai masker. Ini momen tertentu Pak, Allah kasih ujian. Kadang-kadang hukum pernyataan yang banyak itu menjadi sebuah hukum. Karena saya belum ke rumah sakit, belum tanyakan penyakit saya itu apa. Tapi istri bilang saya cacar, tetangga bilang saya cacar, terus apotek juga bilangnya saya cacar. Wah, jadi hukumnya memang saya lagi cacar, makanya pakai masker. Tapi memang ini karena kebutuhan, karena materi kita juga teknik pendekatan efektif, jadi harus tes menyeluruh, maka saya buka masker Pak. Alhamdulillah ini ketemu, jadi senyum-senyumnya kelihatan Bapak ya. Kalau lagi merengus juga kelihatan, marah juga kelihatan gitu ya. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada pengatur acara. Ini mungkin ketua TKM mungkin ya di Mushola Al-Ikhlas ini. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan untuk beliau. Begitu juga kepada seluruh guru-guru di sini. Mungkin yang belum saya banyak mengenal, kepada asatid di sini, kepada seluruh guru-guru, dan tentunya tidak merasa hormat kami, tadim kami, karena memang kami belum pernah bertemu. Insya Allah ini menjadi satu pertemuan yang barokah untuk kita, dan insya Allah pula ini menjadi salah satu ikhtiar sebuah tali silaturahmi juga untuk kita semua, terutama kepada guru-guru yang memang sudah terbiasa menjadi ini, biasa menjadi imam di sini. Terkadang memang guru kita terbiasa memberikan solusi dari masalah-masalah kehidupan kita Pak. Ada masalah keluarga, kita berikan ke guru kita yang ada di lingkungan ini Pak. Ada masalah terhadap anak, kita lingkungan. Bahkan hatta sampai masalah ekonomi pun kita sampaikan ke guru kita, ke tokoh-tokoh di sini. Masya Allah, tokoh itu perannya sangat besar Pak. Tidak ada angka rupiahnya, tapi ketersediaan waktunya dituntut oleh kita Pak, dituntut oleh masyarakat. Ketersediaan waktunya, kesempatannya, saat lelah harus bangkit, saat tidur harus bangun. Karena apa? Merasa ini tugas moral kita. Nah, kita harus berterima kasih kepada guru-guru ataupun tokoh-tokoh kita yang banyak membantu terlaksananya kegiatan dan kehidupan yang ada di wilayah ini. Tapi di sini saya juga punya guru favorit saya yang biasa ngisi di Mushola Al-Muhajirin di Beranda Desa Gua, Ustadz Aus Abdullah Ustadz ya. Ini sering kami dengar diskusi beliau, materi yang beliau sampaikan di mushola kami. Alhamdulillah tadi jadi imam kita di subuh kali ini. Alhamdulillah, betul-betul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati pembicaraan ini. Saya Islahuddin mengenal Ustaz Haris Haris, salah satu sahabat kami, senior mungkin ya. Beliau itu senior saya saat di kampus, namun saya juga belum pernah melihat beliau. Mungkin saking sayanya jarang masuk kampus kali ya, gak pernah menemukan senior, ataukah memang adik yang tak sopan kepada kakaknya gitu. Nah, ketemu saat ini, alhamdulillah menyambung silaturahmi di sini. Begitu pula Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin beliau menyampaikan kepada kami, Ustadz, ini acaranya ngomongnya digabungkan dengan halal bihalal. Oh, dengan halal bihalal. Ya. Berarti kalau bisa materinya mendekat kepada materi yang halal bihalal. Ya. Saya mengiyakan saja. Sambil saya mikir, waduh, biasanya ke pengajian selama saya mengaji, biasanya di bawahnya kitab aja, simple. Aduh, gak pakai slide-slidean. Nah, hari ini mah biasanya di sini katanya pakai slide, sama sebagai MFK pakai slide. Ya sudah, kita coba pakai slide.
Cuma karena ini termasuk dadakan pula, jadi tidak ada Arab-Arabnya kan ya. Nanti ke depan kita tidak menemukan Arab-Arabnya, satu dengan keterbatasan font. Karena di sini lebih baik di sini sajalah kita sampaikan. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita sering mendengar, mungkin guru-guru biasa mengajarkan kepada kita, yusallimus saghir wal kabiri wal qalil wal katsir wal mar wal jalis. Begitu disampaikan guru-guru kita kepada kita, mengucapkan salam yang kecil ke yang besar, dari yang sedikit ke yang banyak, orang yang berjalan ke orang yang duduk. Itu adalah salah satu strategi pendekatan. Bagaimana Rasulullah SAW tidak hanya memberikan contoh, tapi memberikan sabdanya kepada kita untuk memulai salam ini. Karena apa? Ini sebagian dari ikhtiar silaturahmi, kecil ke yang besar. Begitu pula dari yang sedikit ke yang banyak, yang jalan ke yang duduk. Berarti sejatinya saya mungkin kepada bapak-bapak sekalian atau anak-anak, kepada kita semua, berarti harus memulai sapaan tersebut kalau bertemu. Cuma memang terkadang karena masker lah kita tidak terlihat saling menyapa. Tapi alhamdulillah saat ini dibuka masker karena kita bisa saling menyapa, yang kecil ke yang besar. Masalahnya, apakah yang kecil paham bisa memulai sapaan kepada yang dewasa? Masalahnya, apakah yang lebih muda bisa paham untuk mungkin salam yang lebih tua? Dilanjutkan lagi, wal qalil wal katsiri, dari yang sedikit ke yang banyak. Ini sudah lumrah memang dilaksanakan, apalagi di acara-acara umum, acara-acara yang sangat begitu besar. Orang datang, assalamualaikum, assalamualaikum, datang ke rumah, assalamualaikum, seperti itu. Yang dikit ke yang banyak. Begitu juga orang yang berjalan, ke orang yang duduk atau orang berkendaraan, kepada orang yang lagi santai. Maksudnya apa ini? Ini tidak hanya orang berjalan saja, tapi orang baru ke orang lama juga pun sama. Contoh, saya orang baru Pak di sini, berarti baiknya saya dan orang yang baru di sini yang wajib untuk memulai salam kepada bapak-bapak sekalian, yang mulai menyapa bapak-bapak sekalian. Nah, inilah sebuah ya, tidak nampak ya, ya tidak apa-apa. Ini siap. Ini sampai fajar, Bapak. Sampai fajar ya. Saya suruh. Jam 6 kurang ya, sudah mulai. Tadi mah ada ya. Ya sudah. Kenapa? Nanti juga hidup ya. Power apanya ini? Nah, ini repotnya kalau di laptop Pak ya. Mati laptopnya, hilang materinya. Mati laptopnya, hilang yang dibahasnya. Bapak-bapak ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita, untuk memahami materi ini, bagaimana kita agar paham tahap materi pendekatan efektif ini. Kalau saya memberikan pernyataan, pertanyaan kepada bapak sekalian, dapatkah sebuah botol penuh dituangkan kepada sebuah botol yang kosong yang isinya ditutup? Dapatkah botol yang penuh jika dituangkan ke dalam sebuah botol yang ditutup itu terisi dengan air? Tidak dapat ya. Jadi botol yang penuh dengan air, ini botol kosong namun tertutup, kita tuangkan ke sini. Bagaimanapun juga Pak, walaupun ini kosong,
walaupun ini berharga, walaupun ini sangat dibutuhkan, jika kita tuangkan kepada botol satunya, tapi botol satunya tertutup, maka jawabannya adalah tidak mungkin ini bisa dimasukkan. Betul ya? Berarti bagaimana strateginya? Dibuka terlebih dahulu agar apa? Agar botolnya ini bisa nampak, bisa keluar. Botolnya ini bisa terbuka, sehingga dengan kondisi terbukanya botol tersebut, air yang dibutuhkan bisa dipindahkan kepada botol yang terbuka tersebut. Kan begitu Bapak ya? Betul ya? Jika pertanyaan ini saya sampaikan benar, tidak mungkin apapun. Dapatkah kita masuk ke dalam masjid jika masjid ini digembok? Waduh, karena musim COVID ini, karena ada amanah untuk tidak untuk sholat di rumah masing-masing, makanya masjid yang tertutup ini akhirnya pintu-pintunya ditutup dan digembok. Akhirnya orang-orang yang ingin melaksanakan sholat jamaah di masjid dia terhenti. Tapi kayaknya Al-Ikhlas mah nggak bisa Pak ya. Soalnya dari tadi saya cari mana pintu sholatnya ini. Yang ada pintu takmir, paling pintu gerbang. Ini kebayang ininya nih yang bantu sholat. Pasti sebelum subuh ataupun sebelum sholat 5 waktu tugasnya adalah menyapu. Sungguh besar, sungguh mulia. Jadi memang kondisinya kita buka saja. Sama rumah kita, kendaraan kita. Jika ingin kita masuki sesuatu, berarti jawabannya adalah dibuka. Agar apa? Agar materi ini, agar bisa masuk materinya, ataupun agar materi yang dimaksud ini bisa masuk. Dilanjutkan. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana cara membuka penutup botol agar air dapat mengeluarkan air dengan leluasa? Bagaimana caranya? Ya sebenarnya materinya mudah. Kalau yang kita apa yang kita bayangkan, berarti kita bisa melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan. Kalau cara membuka kendaraan kita, oh iya kita tahu, karena ada kunci-kuncinya, mesinnya kita yang pegang. Kalau kita botol, berarti kita sudah tahu, oh tenaga kita harus besar. Kira-kira anak di bawah 5 tahun belum bisa membuka botol karena masih tersegel. Begitu juga dan selanjutnya. Nah, kalau di sini Pak, bagaimana cara membuka dalam teknik pendekatan efektif ini? Apa strategi membukanya? Yaitu lakukanlah langkah ilmu simpati menjalin hubungan. Nah, hidup ini penuh dengan simpati Pak. Ilmu simpati menjalin hubungan. Jadi cara membuka, kalau materi ini dijalankan, cara membuka tutup botolnya ini adalah kita harus melaksanakan ilmu simpati menjalin hubungan. Ilmu simpati menjalin hubungan. Nah, Ustaz, kenapa ini harus simpati? Betul Pak, karena simpati memberikan sinyal-sinyal agar orang itu memberikan respon, sehingga kita empati atau respon balasan, memberikan simpati balasan kepadanya. Kita lihat orang di jalan, mungkin lagi bersusah payah, satu keluarga mendorong gerobak, ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya. Terenyuh hati kita. Kita sedang berjalan, walaupun tidak bekerja, ada orang-orang yang memang diberikan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sama seperti kita. Ada beberapa anggota organ tubuhnya atau anggota tubuhnya yang tidak ada. Akhirnya apa? Adalah empati dari kita. Kita memberikan simpati balasan kepadanya, ingin bertanya, ingin memberi. Begitu pula, tidak hanya itu, ternyata tidak pada hal-hal seperti itu saja. Ada seseorang memiliki prestasi, ada seseorang memulai senyuman kepada kita,
Apa yang kita laksanakan? Apa yang kita lakukan? Kita memberikan senyuman balasan. Orang bersalam, Assalamualaikum, langsung kita terperanjat, jawab, Waalaikumsalam. Ada orang salam, Assalamualaikum, saat kita tiduran kita langsung bangun, keluar, Waalaikumsalam. Apa kita memberikan respon? Karena orang telah menyalami kita dari jauh. Saat bertemu orang, Bapak, selamat pagi, Bapak, punten dia, ada yang bisa dibantu. Nah, karena apa? Inilah angka sebagai menjadi ilmu simpati menjadi sebuah hubungan. Nah, caranya membuka tutup botol ini berarti kita menguasai ilmu simpati menjadi hubungan. Ini saya minum dulu sedikit Bapak ya. Alhamdulillah. Nah, salah satunya ada pre-induction. Strateginya nih, kuasai ilmu simpati menjalin hubungan. Penting ya Pak ya, menguasai ilmu simpati menjalin sebuah hubungan. Kuasai ilmu simpati menjalin hubungan. Hubungan apa? Nah, menjalin hubungan apa? Lanjutkan, saat berjumpa berarti muka, mata kita, mimik, menyebutkan nama, condongan kepala, jabat tangan, ini berbagai strategi untuk menjalin hubungan. Kan ini lebih kepada prakteknya Pak. Karena kita tahu kalau kita menunggu anak-anak untuk menyapa kita, tidak kita berikan contoh, bagaimana dia bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Berarti kita semuanya harus serentak, semuanya harus kita memulai. Kalau musola ini tidak mengadakan halal bihalal, oh berarti kemungkinan juga bersalam-salaman secara berjamaah juga tidak akan mungkin terlaksana. Nah, inilah yang maksudnya kita itu terkadang sebenarnya kita mungkin pantasnya untuk disama, tetapi strategi kita bukan itu. Kita ternyata yang lebih paham, berarti kita yang harus memulai. Maka dari saat berjumpa, maka kita semuanya membuka mata, mimik yang ceria, mencondongkan kepala, berjabat tangan kepada sesama, sehingga apa? Sehati timbul kebersamaan yang lebih baik, kenyamanan yang lebih baik antara kita. Tidak setelah kita tegur sapa, tidak setelah kita berpapasan, lantas kita contoh bersama dengan teman kita, dengan si A, kita ketemu dengan si C, karena si C ini memalingkan kepala, akhirnya si A dan si B mengatakan, tinggal lihat, padahal udah kene datang ke kamari. Seperti itu kita kadang-kadang mengatakan, akhirnya apa? Bukan keberkahan yang didapatkan, bukan ilmu yang kita rasakan, tetapi apa? Tetapi hanya omongan-omongan saja, hanya apa? Hanya dosa-dosa saja yang dibuat, bukan saling menggugurkannya dosa. Nah, bagaimana agar kita dapat meraih simpati tersebut? Ada sesuatu yang orang-orang itu benar-benar sukai. Berarti kita harus mengetahui kesukaan seseorang. Sama Pak, agar anak kita tidak cengeng, ada yang ingin anak-anak kita sukai. Berarti minimal kita bisa memberikannya. Iya, saat ini anak kita lagi butuh sepeda. Jika suka liatin sepeda teman-temannya yang lebih besar, lagi suka liatin sepeda yang lebih kokoh. Ya, kalaupun ada rezeki Pak, jika kita memberikannya, maka apa jawabannya? Dia akan berterima kasih berulang-ulang kepada kita semua, karena kita sudah menyediakannya. Berarti kita memberikan apa yang orang lain sukai, kita siapkan. Sama seperti masjid ini, mungkin orang-orang sukanya itu mengaji. Setelah mengaji, kita agar bagaimana strateginya biar lama-lama mengaji, berarti kita berikan konsumsi. Begitu juga bagaimana biar sunnahnya dapat, ya kita wujudkan agar pengajian ini lebih lama sedikit, nanti dilanjutkan dengan sholat. Kan ini strategi-strategi saja, agar apa? Agar orang-orang bisa kita rayu kesukaannya, sehingga kita bisa bersama-sama di sini. Namun ada yang sifatnya alamiah,
lahiriah, orang tua, lingkungan, idola. Kan ini sifatnya alamiah Pak. Tidak perlu simpati juga pasti iya. Kita ke orang tua, bagaimanapun ya, bagaimanapun apa yang dilaksanakan orang tua, apa yang dilakukan orang tua kita hormat. Kadang-kadang disampaikan dalam surat Luqman, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalau kita lihat ayatnya ke belakangnya itu, walaupun kondisi orang tua kita kufur sekalipun, ini kufur lah, bukan kufur, kafir sekalipun, orang tua itu kondisinya kafir, dia tidak memeluk agama Islam, bahkan mengajak kita memeluk agamanya. Apa jawabannya? Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Kita tetap temani orang tua kita dalam kondisi yang baik. Kita temani orang tua kita dalam kondisi yang baik. Kita memang menolaknya, tapi tetap pertemanannya, penghormatannya kepada orang tua terus ada. Karena memang seperti itu. Nah, karena apa? Lahiriahnya sesuai, kita memahami kondisi lingkungan, karena lingkungannya sudah biasa disiplin, akhirnya kita mulai disiplin. Karena lingkungannya sudah baik, kita mulai baik. Karena ternyata kita lihat anak kecil, lihat di rumah rapi semua apa ya, orang tuanya, ibunya sangat bersih sekali. Maka secara tidak langsung anak yang biasa di lingkungan rumahnya rapi terbawa ke sekolahnya yang rapi, terbawa ke lingkungan yang lainnya jauh lebih rapi. Biasa keluar pakai sendal, pakai sendal, lihat teman-teman terkadang anak-anak kecil keluar gak pakai sendal karena sudah terbiasa dalam rumahnya untuk keluar main menggunakan sendal, dia akan terus terbawa karena kita sudah menanamkan simpati lingkungan tersebut, walaupun sifatnya ini alamiah karena sudah langsung terkonek. Dilanjutkan, ada yang semua simpati kebetulan, ras, hobi, pikiran hidup, kampung, ini kan simpati kebetulan. Ingat Pak, zaman dahulu pesantren baik, kita paling dekat itu ternyata kalau kita lihat-lihat sama teman-teman angkatan itu, sama teman-teman satu daerah. Kenapa? Karena ternyata kita bisa mengelompokkan, bahkan bisa berbicara seenaknya menggunakan bahasa daerah kita, atau berbicara mengenai daerah-daerah kita. Teman-teman kita Pak, mungkin kita juga, kita sering berkumpul di gadget kita, banyak komunitas-komunitas mungkin Pak, yang sepeda, mungkin yang hobinya nulis, komunitas tulis, yang hobinya bertanam, kita masuk komunitas bertanam. Di Facebook juga kita masuk komunitas Pak. Nah, akhirnya apa? Ini kan simpati kebetulan saling Pak. Karena kita satu hobi, makanya tidak ada batasan untuk ngobrol Pak. Terkadang mungkin secara personal dia lebih jauh, usianya jauh, bahkan ekonominya juga lebih mapan. Tapi karena satu hobi, kita bergerak sama-sama, bareng-bareng, karena hobinya sama. Pikiran, satu pikiran. Pulang ke masjid, setelah di masjid diskusi, pulang lagi, jemaah bareng, pulang diskusi lagi. Ternyata satu tujuan, orientasinya sama. Akhirnya apa? Kita memiliki kedekatan khusus. Tahu-tahu saat ada pilpres beda pemikiran. Apa? Ternyata selama ini, sejauh ini sangat disayangkannya. Nah, ini karena apa? Karena ternyata ini karena kita berawal dari simpati kebetulan. Karena awalnya pemikirannya sama, tapi ternyata saat ada pemilihan umum, misalkan jalurnya berbeda, akhirnya kita sudah menjas. Karena apa? Simpati kebetulan ini bisa berubah-ubah. Saat kita pulang, contoh, komunitas Bojonegoro, bareng-bareng di sini Pak, di Jakarta. Setelah pulang, mungkinkah mereka saling silaturahmi di rumahnya masing-masing di kampung? Belum tentu, karena ternyata ini hanya ada di lingkungan orang lain saja, belum tentu dilaksanakan di rumah masing-masing, di kampung halamannya. Termasuk pilihan hidup. Apa ya, teman-teman kita, mungkin saudara-saudara kita Pak, yang sedang di jalan
yang suka pakai baju-baju hitam, ditindih, kadang ditato, ngamen di jalan, Pak. Nah, bertemu dengan teman sejenisnya, apa? Waduh, sobat, teman, kumaha, waduh, saling berbicara terhadap kesulitannya. Karena ini bagian dari pilihan hidup yang sama, akhirnya timbul saling simpati. Aduh, punten, nggak ada rezeki, nggak apa-apa, saya ada untuk makan siang mah ada, rokok ada kan? Ada, alhamdulillah ya saling berbagi. Karena apa? Ini menjadi simpati kebetulan, Pak. Karena memang satu pilihan hidup, akhirnya ya sudah terjalin, Pak. Sama seperti kita juga di sini. Aduh, untuk memilih udah saya wakafkan diri kita untuk terus berjuang di sini. Sama pilihannya untuk memilih di sini. Terus memilih untuk di masjid. Akhirnya apa? Teman-teman satu lingkup masjid memiliki memiliki kebersamaan yang kuat. Kalau bagaimanapun Bapak sekalian pulang larut pun, saya berpikir mungkin di sini ada yang istirahatnya dini hari, ada yang baru pulang bahkan dari bekerja, ada yang tugasnya mungkin sip-sipan, tapi sudah terbiasa berkumpul. Subuh ini datang dipaksakan, walaupun bisa saja setelah salat subuh ini pulang, tapi enggak, ini momen berharga, Pak. Halal bihalal momen berharga untuk kita. Tiap hari ketemu, masa iya kegiatan ini kita tinggalkan? Walaupun terkadang mungkin, waduh, harus dengar materi dulu nih, waduh, harus dengar ceramah dulu nih. Walaupun terkadang seperti itu, tetapi apa? Karena ada ikatan pilihan hidup kita itu untuk berjamaah di sini terus-terusan, akhirnya apa? Ada ikatan pula kepada kita. Walaupun kita di sini terkadang terkantung-kantung, pulangnya dini hari kita paksakan untuk ke sini dan lain-lain, ya. Begitu juga ada yang simpati direncana dan dirancang. Jadi alamiah, kebetulan, simpati disengaja dan dirancang. Nah, apa maksudnya simpati dirancang ini? Apa penjelasannya? Penjelasan adalah komoditi kegemaran subjek. Nah, sama tadi. Di sini Bapak-bapak sekalian, tadi saya mengatakan kalau orang sudah berbicara banyak, berarti akhirnya ya sudahlah, secara hukumnya apa yang dibicarakan orang lain. Sama, saya katakan saya mah gatel nih waktu awal-awal hari Kamis, saya katakan ke istri saya gatel, waktu hujan saya garuk. Terus karyawan juga dia bilang, ya Bapak kayaknya cacar deh Pak, bukan gatel. Istri juga sama bilang, cacar. Tapi saya masih belum percaya ini, karena masih satu orang yang mengatakan, masih dua orang. Saya keluar rumah pun sama mengatakannya seperti itu, karena saya belum pernah sakit cacar, belum tahu. Kemarin juga khutbah Jumat di Bojonggede, setelah turun langsung kata teman, cacar ya, cacar api dan cacar air, kalau tidak salah dia menyebutkan seperti itu. Ada dua jenis. Oh begitu, maka ini hukum komunitas ini. Oh berarti saya sudah ya. Akhirnya apa? Ini menjadi suatu simpati dan informasi pada kita. Oh ya, ini bagian yang memang hal ini, komunitas ini yang mengatakan cacar sudah membenarkan kepada penyakit ini. Nah, semoga ini kayak kegemaran subjek di sini juga memberikan simpati yang sama. Contoh, kita buatkan kegemaran yang sama. Seseorang membuat acara, kegemaran subjeknya adalah setiap acara besar ada kegiatan panggung dan dangdutan, Pak. Kalau kita di masyarakat, di kampung contohnya, kita mengadakan, kita tuan rumah, kita punya acara hajatan, tapi kita setelah itu kita buat gebiar yang sangat meriah, kita sewa dangdut yang paling keren, sound system yang paling baik, panggung yang paling luas, waktu yang paling lama. Kira-kira ada simpati tidak dari masyarakat? Ada. Dia meluangkan waktu jauh-jauh
Bahkan kalaupun ini acaranya besar, diluangkan waktu dari luar kabupaten kota bisa datang untuk kemari. Untuk apa? Menyaksikan kegiatan musik tersebut. Setelah datang ngumpul, ini dari orang yang tidak kenal, Pak. Karena satu gemar dengan musik dangdut tadi, akhirnya apa? Mulai pertemanan. Komoditi kegemaran saking banyak, udah. Terus apa? Tuan rumah itu akan disambut meriah oleh apa? Oleh penonton, oleh penikmat. Nah, sebenarnya memang simbol ini juga bisa kita rancang. Sama seperti di sini panitia tadi disampaikan membuat terobosan apa keunggulan kita di pagi-pagi. Kalau nggak goreng pisang sambil minum teh hangat manis, kan itu sebagian dari kegemaran kita. Ngobrol dengan anak-anak, ngobrol dengan rekan-rekan. Akhirnya sendiri sebuah dirancang. Nah, sikap dan ekspresi pilihan agar sikap kita bermanfaat. Nah, ini yang terpenting di sini. Sikap dan ekspresi. Kita memilih pilihan yang bermanfaat, ya, Pak. Kalau kita lihat ada tabel di bawah, nanti kita boleh dibaca nih, Pak. Ada tabel kita. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di gambar merah ada tulisan berwarna kuning, sikap benar-benar bermanfaat. Kalau kita baca, hangat, antusias, percaya diri, mendukung, rileks, menarik simpati, ingin tahu, banyak akal, santai, membantu, mengajak bercakap, tenang, sabar, menjemput, meriang dan berminat. Ini tapi ada satu tabel lagi yang kosong. Apa yang kita isi? Sikap yang benar-benar sia-sia, sangat sia-sia, Pak. Sangat sia-sia. Makanya kita memiliki pilihan dalam kehidupan kita. Makanya memang betul dalam Al-Quran falhamaha fujurah wa taqwaha. Nanti kita itu diberikan ilham. Apakah kita dalam kesesatan atau ketakwaan? Berarti dua dalam pilihan. Yang memang benar-benar bermanfaat atau yang benar-benar sia-sia. Dilanjutkan adalah marah, menyindir, tak sabaran, bosan, tidak hormat, angkuh, pesimis, cemas, kasar, curiga, ingin menuntut balas, takut, terlalu mawas diri, mengejek, pemalu, sekedar melakukan kewajiban. Ini kalau ditarik ke bawah. Kalau ditarik ke samping, Mbak, saat bertemu orang lain, berarti apa? Hangat, bukan marah, antusias, bukan menyindir, percaya diri, bukan tidak sabar, mendukung, bukan bosan, rileks, bukan tidak hormat, menarik simpati, bukan angkuh, ingin tahu, bukan pesimis, banyak akal, bukan cemas, santai, bukan kasar, membantu, bukan curigaan, mengajak bercakap, bukan ingin menuntut balas, tenang, bukan takut, sabar, bukan terlalu mawas diri, menyambut, bukan mengejek, bukan seperti itu, periang, bukan pemalu, berminat, bukan sekedar melakukan kewajiban. Kalau kita sampaikan contoh-contoh di sini, Bapak sekalian, kalau kita sampaikan contoh-contoh di sini, waduh, sangat banyak sekali. Tapi pada dasarnya ini bagian penting terhadap diri kita. Agar apa? Silaturahmi kita terus terjaga, Pak. Sayang, sudah dibangun puluhan tahun bersama-sama. Sayang, kita karena hal-hal yang sangat sepele, kita akhirnya lama tidak bercakap-cakap kembali. Maka daripada itu, konklusinya adalah memang bagi kita semua
penting bagi kita untuk menjaga silaturahmi ini. Makanya salah satu strateginya adalah membangun simpati atau pendekatan efektif kepada rekan-rekan kita, baik yang saat ini bersama kita di sini ataupun teman-teman kita yang ada di lingkungan yang belum sempat ke masjid ini. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pikir saya cukup mungkin ya materinya, bermanfaat di pagi hari ini. Ini sebenarnya sih beberapa aspek masih ada, tapi saya pikir ini sudah cukup. Sebagai yang penting, oh ya betul, banyak kewajiban kita untuk menjaga ini. Momentum halal ini saya pikir wah banyak manfaat untuk kita saling bertemu, saling menjaga rasa, menjaga diri kita. Nah, semoga Allah memberikan keluasan dan kebijaksanaan untuk kita semua, memberikan kesehatan dan diri kita dan keluarga. Allah memberikan rezeki yang terbaik dan berkah, dan kita juga amanah terhadap rezeki tersebut. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Cukup ya, Bapak? Belum. Cukup atau Sampai bunyi. oh sampai bunyi? Siap. Bunyi si bunyinya berapa nih? 5 menit lagi sih ya. Aduh ya, nanti sampai bunyi ya. Sampai bunyi, kita lanjut. Soalnya tadi itu tuh, waduh. Ya. Aduh, gimana dong? Nah ini nih, nggak di sini nih, ini aja nih. Sekarang induksinya. Nah, ada 10 kebutuhan manusia, Pak. 10 kebutuhan dasar umum manusia. Nah ini masih sama juga, tapi memang ada yang harus kita harus kita lakukan untuk seseorang, yaitu kasih sayang, Pak. Memang ternyata emang betul ya. Aduh, kalau istri kita, aduh Pak, kasih sayangnya mana? Berarti apa kasih sayang? Keinginan untuk dimiliki, Pak. Makanya apa-apa harusnya berbagi. Kalau enggak, kalau kita dengan istri kita tidak ada baginya, kita terus membiarkan, berarti mengatakan Bapak gak ada kasih sayangnya sih ke saya. Kenapa? Karena sejatinya dia itu ingin menjadi bagian dari diri kita. Kan itu berdasarkan seperti itu. Kasih sayang, keinginan untuk dimiliki, begitu pula keunggulan, keinginan. Nah, seseorang itu memang ada keunggulan yang dimana keunggulan tersebut keinginan untuk menang. Betul ya? Siapa orang? Anak kita, Pak, maunya cepet-cepetan, berangkat cepat, bahkan naik kendaraan, naik sepeda, cinginnya cepat. Memang ya kebutuhan manusia terkadang. Walaupun yang mengatakan jangan cepat-cepat deh, tapi tidak, dia ingin cepat, lebih unggul. Makanya terkadang kita ya sudahlah, mempersilahkan. Karena apa? Ada keinginan mereka untuk unggul dari yang lain. Ada keinginan mereka itu untuk menang. Maka terkadang kita biarkan orang lain menang. Terkadang kita berikan pujian kepada kemenangan, karena memang di sifat dasar manusia. Penghargaan ada ya, banyak atau tidak? Ada, walaupun terkadang memang penghargaan terbaik bukan dari manusia, penghargaan terbaik bukan dari siapa-siapa, tapi penghargaan terbaik adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Tapi memang terkadang manusia juga butuh dengan sebuah penghargaan. Makanya keinginannya untuk disanjung, keinginannya untuk dipuji. Walaupun sebenarnya pujian dan sanjungan manusia itu tidak ada manfaatnya untuk kita. Karena khawatir semakin kita dipuji, semakin kita disanjung, mungkin kita berpikir, waduh, kita dipuji-puji nih, disanjung-sanjung, berarti secara kemampuan kita sudah meningkat, secara kebaikan kita sudah banyak, secara manfaat kita sudah lebih. Maka daripada itu kita akhirnya berpikir yang lain-lain, merasa tinggi hati di dalam diri kita, keamanan, Pak. Betul ya? Makanya ada orang, kita lihat tetangga kita, ini digembok sampai 2 nih,
gembok pagar, gembok kendaraan, gembok rumah, semuanya dilapis. Atau kita mengomentari tetangga kita, ini di luarnya ada kendaraan, apalagi kendaraannya roda 2, masa pagarnya nggak ditutup, masa pagarnya nggak digembok, cuma di slot saja, betul tidak? Karena apa? Sifat dasarnya adalah keamanan, keinginan untuk terlindungi, agar apa? Semuanya terlindungi. Nah, terkadang memang kita ada perbedaan-perbedaan di sini dalam kebutuhannya. Ada yang memang cuek terhadap keamanan, ada yang memang ingin diamankan. Makanya kenapa kita pesan tiket? Wah, tiket kita kalau mau pergi jauh keluar kota atau antar pulau, kita cari mungkin pesawat-pesawat yang lebih survive, yang lebih kuat, yang rekomendasi. Makanya kita mungkin tidak menggunakan pesawat-pesawat yang biasa, kita mungkin menggunakan pesawat-pesawat yang lebih terkenal, lebih aman, lebih nyaman secara mesin, walaupun harganya bisa lebih 2 atau 3 kali lipat lebih dari pesawat yang lainnya, gitu Pak ya. Karena kita apa? Wah, keamanan, keinginan apa? Untuk dilindungi. Kendaraan pun sama yang kita gunakan. Kenapa orang lain tuh ganti-ganti mobil ya? Saya emang enggak ya. Ternyata orang lain mungkin orientasinya seperti itu. Wah, karena saya di perjalanan terus, mungkin karena tetangganya di perjalanan terus, akhirnya berpikir seperti ini. Ya, karena saya di perjalanan, saya butuh keamanan dalam perjalanan saya. Makanya mungkin bisa berganti-ganti kendaraan. Karena apa? Keinginannya untuk terlindungi. Ketamaan, keinginan untuk dapat lebih. Ini kadang-kadang manusia ada Pak. Mungkin saya, mungkin Bapak-bapak juga sekalian. Keinginan untuk dapat lebih. Jika memang pembagian ini kongsinya itu berbeda, bahkan bisa berkurang, karena kadang-kadang ada orang-orang yang protes, sedikit walaupun sama protes, banyak diam, kurang apalagi, kan seperti itu. Karena apa? Nah ini kadang-kadang kebutuhannya manusia ingin dapat lebih, ada sikap yang salah, pengakuan, keinginan untuk dihargai pribadinya Pak. Pengakuan, ingin diakui, ternyata siapa, bagaimana, ternyata si A memiliki kemampuan apa dan bagaimana. Kadang-kadang akhirnya butuh pengakuan, kita perlihatkan, kita dongeng-dongeng Pak. Sudah biasa mungkin ya, kadang-kadang orang lain nggak butuh. Kadang bapak menyampaikan kepada temannya prestasi anak-anaknya. Wah, dia sudah lulus ini, bagaimana kepintarannya. Ternyata kadang-kadang orang berpikir, anak saya dulu begitu sama. Tetapi apa? Nah, memang manusia ada yang seperti ini, ada yang memiliki hal seperti ini. Ingin apa? Ingin dihargai secara kepribadiannya. Karena berarti kalau dia berbicara anak, berarti dia mendidiknya telah baik, mendidiknya telah sukses, mendidiknya telah maksimal. Lanjutkan, kekuasaan, keinginan untuk jadi paling unggul. Betul Pak ya? Mungkin kekuasaan ini juga sifatnya tidak hanya dalam tataran pemerintah, mungkin tataran organisasi yang dalam pemerintahan juga sama, atau dalam pekerjaan itu semua sama. Ingin berkuasa, walaupun ternyata bukan seorang pemimpin, tetapi memang ingin menguasai. Iya, ada strategi. Mengapa masalah-masalah di kampung, mungkin pernah ada kasus juga karena di kampung masalah tanah. Kami pernah ke sana gitu, di keluarga besar memang ada. Ternyata keinginan untuk paling unggul, ingin menguasai haknya, ingin terlihat dia bekerja sama dengan haknya. Ini semakin bunyi saya semakin bergairah untuk menyampaikannya. Gimana ini Pak Raden? Ya kita ini kan nih, kebebasan sayang, keinginan untuk memiliki ruang pribadi dulu ya.
kita ingin merasa bebas, ingin merasa ingin tenang, akhirnya kita ingin memiliki tempat yang lebih survive untuk diri kita. Makanya orang tua memang juga menjaga dirinya dari anak-anaknya, menjaga marwahnya, memang harus berpisah dengan anak-anaknya secara tidurnya dengan kamar yang berbeda. Anak laki-laki dengan kakak-kakak adik-adik laki-laki lainnya, dan anak perempuan terpisah dengan adik kakak perempuan lainnya. Kan memang ini biarkan mereka juga ini memiliki kebebasan sama mereka masing-masing. Makanya berikan ruang-ruang pribadi untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk orang lain. Dan juga ego, keinginan untuk merasa berbangga diri. Nah, ini sama. Dan terakhir, kemerdekaan, keinginan untuk mampu kendali nasib sendiri. Bapak, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Semoga ini doa lagi ini ya. Semoga Allah bisa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.